Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini Rabu 3 November 2021, kita akan tergabung langsung dengan dua jurnalis Tribun di Kota Makassar dan juga Tanah Toraja. Berita pertama datang dari Kota Makassar terkait dengan wisuda sarjana dan pasca sarjana ITB Nobel Indonesia. Sudah ada rekan kami Rudi yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Baik Rudi. Institut Teknologi dan Bisnis atau ITB Nobel Indonesia baru saja selesai menggelar wisuda sarjana dan pasca sarjana Kota Makassar. Nah, wisuda ini digelar secara offline, tentunya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat di Baik, Rudi, bagaimana jalannya proses wisuda sarjana dan pasca sarjana ITB Nobel Indonesia? Ya, Ririn dan Tribuners memang berjalannya wisuda ITB Nobel Indonesia berjalan lancar. Tribuners memang di mana protokol kesehatan yang diterapkan oleh ITB Nobel Indonesia sangat ketat. Di mana wisudawan diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak selama acara wisuda. Kemudian kami undangan pun dibatasi hanya perwakilan orang tua saja. Lalu beberapa juga tamu hadir seperti ketua LLBP wilayah 9 Batara, ada Prof. Zafruddin, kemudian pembina yayasan, ada pula anggota akademik, dosen, dan beberapa tamu undangan lainnya. Baik, untuk jumlah wisudawan, berapa jumlah wisudawan dari program sarjana dan pasca sarjana yang diwisuda hari ini, Rudi? Ya, Ririn dan Tribuners memang pada wisuda kali ini ITB Nobel berhasil mencetak 323 orang wisudawan, di mana 19 orang lulusan sarjana berasal dari program studi manajemen, kemudian 3 orang sarjana berasal dari program studi akuntansi. Dan ini untuk program akuntansi pasca sarjana terdiri dari 301 orang lulusan magister manajemen S2, di mana memang dalam sambutannya rektor mengatakan bahwa saat ini sejak didirikan pada tahun 1999 lulusan ITB Nobel Indonesia telah mencapai 3.054 orang. Artinya dari jumlah tersebut terdiri dari 1.502 orang dari lulusan sarjana maksud kami, dan 1.552 orang dari lulusan program magister Ririn. Ya, Ririn dan Tribuners. Ya, Ririn, memang dalam wisuda tadi digelar sangat ketat, di mana rektor juga berpesan kepada wisudawan untuk tetap belajar pastinya, karena menurutnya wisuda ini bukan penghalang ataupun akhir dari untuk proses pembelajaran Ririn. Halo, Ririn. Baik Rudi, terima kasih atas laporannya dari Kota Makassar. Dan Tribuners, kita juga punya kutipan langsung proses wawancara jurnalis kami di lapangan bersama dengan Rektor dari ITB Nobel. Dihadiri oleh wisudawan yang cukup banyak juga, ini ada kurang lebih 300 wisudawan. Kemudian dalam rangkaian acara ini juga kita memiliki beberapa agenda strategis yang kira ke depan ini akan membuat institusi kita menjadi semakin berkualitatif. Yang pertama, selain perubahan status dan penambahan prodi baru, yaitu teknologi dan sistem informasi, kita juga melakukan semua orientasi visi, ya, di mana visi ITB Nobel sekarang itu adalah mungkin menjadi perguruan tinggi yang internasional yang unggul di bidang digital.
Saya kira itu menunjukkan bahwa ke depan institusi ini harus terus bergerak untuk bisa menghasilkan alumni yang bisa berkompetisi di era pasar ini. Ini kan ada Baik, itu tadi dia kutipan langsung dari Rektor ITB Nobel Indonesia Dr. Masur Razak. Dan Tribuners, selanjutnya ada laporan dari Tanah Toraja setelah jeda berikut ini. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur, dan selanjutnya ada laporan dari Tanah Toraja terkait dengan cegah aksi balap liar polisi patroli di jalur Bandara Toraja. Sudah ada rekan kami Tommy yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Tanah Toraja. Baik Tommy. Jadi akhir-akhir ini warga atau pengguna jalan di sekitar jalur atau jalan menuju Bandara Toraja dibuat resah dengan adanya sekelompok pemuda yang melakukan aksi balap liar dan juga ugal-ugalan. Nah, merespon keresahan dan banyaknya laporan dari masyarakat, Satlantas Polres Tanah Toraja pun turun melakukan patroli di sepanjang jalur Bandara Toraja. Ririn. Tommy. Kenapa Ririn jadi Baik Tommy, sampai kapan patroli tersebut akan berlangsung Tommy? Ya, dari keterangan kata Satlantas Polres Tanah Toraja Ibrahim, patroli dalam mencegah aksi balap liar dan ugal-ugalan ini akan setiap hari dilakukan ke depannya. Jadi patroli dilakukan di waktu-waktu rawan, seperti pada pagi dan sore hari. Untuk sasaran selain balap liar, apa sasaran polisi Tommy dalam patroli tersebut? Ya, jadi di sekitar jalur bandara atau jalan menuju Bandara Toraja ini, juga banyak dilaporkan masyarakat terkait adanya pasangan muda-mudi yang sering mangkal di sekitar jalur Bandara Toraja. Warga juga melaporkan pada saat jam sekolah banyak pelajar yang bolos kemudian datang nongkrong di sekitar jalur Bandara Toraja. Jadi selain aksi balap liar, adanya aksi dari pasangan muda-mudi dan pelajar juga menjadi sasaran dalam patroli Satlantas Polres Tanah Toraja ini. Ririn. Baik Tommy, Tribuners, kami juga telah melakukan wawancara langsung bersama dengan Kasat Lantas Polres Tanah Toraja Ibtu Ibrahim. Berikut kutipannya. Kami laksanakan setelah adanya viral aksi ugal-ugalan di jalan masuk Bandara Tanah Toraja, kami laksanakan patroli di jam-jam rawan. Diperkirakan mereka berkumpul di jalan masuk bandara. Nah, ini sampai kapan upaya ini akan dilakukan, Pak? Setiap hari pada saat jam-jam rawan, baik pagi, sore, tim dari Turjawali kami laksanakan patroli. Nah, ketika ada yang ditangkap, nantinya akan diberi sanksi seperti apa? Kita akan berikan sanksi tilang, tilang sesuai dengan pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 9 tahun 2022, pasal 115 dan pasal 283. Oke. Tribuners, berikut tadi adalah kutipan langsung Kasat Lantas Polres Tanah Toraja Ibtu Ibrahim terkait dengan cegah aksi balap liar polisi patroli di jalur Bandara Toraja. Tommy, terima kasih atas laporannya langsung dari Tanah Toraja, dan laporan dari Tommy tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam Live on the Spot Tribun Timur edisi Rabu 3 November 2021. Saya Nur Fajriani undur diri dan sampai jumpa.